Mas Muhammad Kanesa Barito, dan di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang satu aplikasi yang bisa membantu Anda dalam berbagai macam urusan, mulai dari streaming, recording, atau sampai bahkan dengan mengajar. Aplikasinya adalah OBS, dan jika kamu penasaran tentang apa aja sih kegunaan OBS dan apa saja sih sejarah-sejarah dari OBS, langsung aja kita mulai ke kontennya. Terima kasih. Oke, OBS. Jadi, aplikasi ini pertama kali dibuat di tahun 2012 oleh orang ini. Namanya Hugh Jim Bailey. Nah, Mas Jim Bailey ini membuat OBS karena pada saat itu aplikasi software gratis dan fleksibel untuk urusan streaming dan recording itu masih sedikit variasinya, sehingga dia punya ide bagaimana jika dia membuatnya sendiri. Nah, sampai saat ini, OBS masih sangat sering digunakan oleh berbagai macam kalangan, mulai dari konten kreator, streamer, event organizer, developer, sampai bahkan dosen, karena sifat aplikasi ini yang fleksibel, sehingga bisa digunakan oleh berbagai macam jenis orang-orang. Dan tadi itu adalah sedikit sejarah dari OBS. Hai teman-teman semua, kenalin, aku Muhammad Trio Saputra. Di sini bagian aku buat ngejelasin bagaimana sih fungsi OBS ini dalam konteks pendidikan dan pembuatan konten. Fitur yang pertama, semua bisa ada dalam satu layar. Kita bisa tampilin wajah kita, slide presentasi, video pendukung, bahkan live demo aplikasi, semuanya dalam satu layar. Jadi nggak perlu gonta-ganti window lagi pas ngajar atau bikin konten. Keren kan? Cocok banget buat kita yang suka multitasking. Fitur yang kedua, live interaksi dengan penonton. Pengen sesi tanya jawab atau kuis lebih interaktif? Kita bisa tampilin live chat, polling, atau kuis langsung di layar. Jadi siswa atau penonton kita nggak cuma nonton, tapi bisa ikutan aktif. Seru kan? Fitur yang ketiga, streaming langsung ke YouTube atau Zoom menjadi lebih keren. Kalau kalian suka live streaming buat ngajar atau diskusi, OBS bisa bikin live kita beda dari yang lain. Kita bisa pasang template yang keren, tambahin animasi atau notifikasi donor atau subscribe. Sekalian rekam bisa dijadiin arsip, mantep banget kan? Halo semua, aku Anissa Zulfa. Di sini aku akan menjelaskan perbandingan OBS Studio dengan salah satu aplikasi yaitu Streamlabs. Serta aku juga akan menjelaskan tentang etika digital dalam penggunaan OBS Studio. OBS Studio dan Streamlabs dapat dibandingkan dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dari kemudahan penggunaan. OBS Studio lebih cenderung agak teknis karena membutuhkan pemahaman lebih dalam pengaturan siaran dan rekaman. Sebaliknya, Streamlabs lebih mudah digunakan, yang lebih ramah pengguna dan menyediakan banyak fitur siap pakai. Yang kedua, dari segi fleksibilitas dan kostumisasi, OBS cenderung sangat fleksibel dan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan banyak aspek siaran mereka. Akan tetapi, Streamlabs itu memiliki fleksibilitas yang lebih terbatas karena beberapa fitur hanya tersedia dalam versi premium. Lalu dari aspek kinerja sistem, OBS dikenal lebih ringan dan efisien dalam penggunaan sumber daya komputer. Sebaliknya, Streamlabs itu lebih berat karena dia memiliki lebih banyak fitur tambahan yang berjalan secara bersamaan. Saat menggunakan OBS Studio, penting untuk memperhatikan etika digital. Yang pertama, hormati hak cipta dan konten. Jangan menggunakan musik, gambar, atau video milik orang lain tanpa izin. Yang kedua, menjaga privasi orang lain. Hindari menampilkan wajah, suara, atau data pribadi tanpa persetujuan. Yang ketiga, gunakan OBS untuk tujuan yang positif seperti edukasi, konten yang bermanfaat, atau hiburan yang sehat. Yang keempat, adukan interaksi dengan sopan, baik saat siaran langsung ataupun saat menanggapi komentar. Halo guys, saya Raffi Ahmad Bibi dan saya yang akan menunjukkan fitur-fitur utama yang ada di OBS Studio ini dan cara menggunakannya. Nah, OBS Studio ini memiliki 5 fitur utama, yakni yang pertama adalah scene dan source. Di sini kalian bisa mengatur kameranya, tampilannya, suaranya, dan semuanya teman-teman di scene dan source ini. Nah, bagaimana cara menambahkannya di OBS Studio? Berikut caranya teman-teman, oke? Baik, untuk menggunakan fitur scene dan source ini, kalian bisa buka OBS Studio kalian, lalu kalian cari fitur scene dan source. Ya, kita pertama yang scene terlebih dahulu. Kita bisa menambahkan scene dan menambahkan namanya teman-teman. Misalkan scene namanya intro. Nah, scene itu seperti layar utama kita teman-teman, ada layar 1 dan layar 2. Dan di dalam scene ini kita bisa menambahkan beberapa source ya. Source ini adalah apa-apa saja yang ingin kita tampilkan di layar.
Banyak teman-teman ada audio input, output, image, video capture, dan window capture teman-teman yang saya akan bahas di fitur selanjutnya teman-teman. Oke, fitur selanjutnya itu adalah video dan audio input output teman-teman. Ini tentu ya, ini adalah komponen utama yang harus ditambahkan saat kita ingin membuat konten atau streaming teman-teman. Nah, berikut cara menambahkan di OBS Studio-nya. Oke, pertama kalian buka OBS Studio kalian, lalu kalian ke fitur source, lalu kalian klik tombol plus atau tambah, lalu kalian pilih video capture device, dan oke. Nah, muncul ya kamera kalian, lalu kalian oke. Nah, muncul guys. Terus kalian bisa atur posisinya sesuka kalian aja. Nah, udah seperti ini. Kalian bisa menambahkan juga audio input dan output ya, agar suara kalian masuk ke telinga penonton kalian. Gitu. Oke, nah udah selesai. Kalian sudah menambahkan kamera, video, dan audio input-output kalian. Ini sudah cukup untuk membuat sebuah konten sebenarnya teman-teman. Baik, kita akan ke fitur selanjutnya, oke? Nah, oke, selanjutnya fitur ketiga itu bisa menambahkan grafis atau gambar dan teks teman-teman. Berikut ini caranya. Baik, cara menambahkannya sama ya. Kalian tinggal klik tombol tambah yang ada di source, lalu kalian pilih image ya. Kalian pilih gambar yang kalian ingin masukin. Saya ingin memasukkan logo YouTube misalkan. Nah, kalian juga bisa ubah ukuran ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Juga kalau saya ingin menambahkan sebuah teks. Di sini kalian bisa tulis teksnya. Oke. Kalian bisa ubah ukuran, fonts, dan warnanya sebenarnya teman-teman. Nah, terus selanjutnya saya ingin menambahkan window capture PPT saya. Oke, udah semakin keren teman-teman layar kalian. Oke, jadi dengan ini membuat konten kalian akan semakin menarik teman-teman. Baik, kita akan ke fitur selanjutnya. Oke, selanjutnya fitur keempat adalah Studio Mode. Ini berfungsi untuk mentransisikan layar preview ke layar program teman-teman. Oke, berikut caranya. Nah, teman-teman lihat ya, di sini ada dua layar, sini ada program dan preview. Nah, yang program ini adalah layar yang akan ditampilkan ke screen record kita yang bisa ditonton oleh orang-orang. Nah, yang preview ini adalah scene yang ingin kita transisikan untuk menjadi program utama kita. Nah, caranya seperti apa? Kita hanya tinggal klik transisi ini. Ya, kita ingin memindahkan gameplay ini ke program utama kita. Oke, kita klik. Nah, jadi program gameplay ini yang akan dilihat oleh orang-orang gitu. Oke, seperti itu saja. Kita akan ke fitur selanjutnya, ini fitur terakhir teman-teman. Baik, kita masuk ke fitur terakhir teman-teman, fitur kelima, yaitu adalah recording dan streaming. Nah, untuk fitur ini sebenarnya sangat gampang teman-teman. Kalau kalian ingin record, kalian cukup pencet tombol start record ya. Kalau kalian ingin streaming, kalian cukup dengan pencet tombol start streaming teman-teman. Oke, begitu untuk fitur recording dan streaming. Baik, dengan fitur-fitur ini akan membuat konten kita akan semakin menarik teman-teman. Keren banget kan? Keren abis. Oke, kita akan ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Let's go. Dari apa yang sudah kita pelajari bersama, OBS bukan hanya sekedar alat untuk live streaming, tapi sebuah platform open source yang terus berkembang berkat kontribusi komunikasi global. Mulai dari guru, mahasiswa, gamer, hingga konten kreator, semua bisa merasakan manfaatnya. Dengan fitur yang lengkap, ringan, dan gratis, OBS Studio layak jadi pilihan utama untuk siapa saja yang ingin menciptakan siaran langsung atau rekaman video dengan kualitas profesional. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga presentasi ini bisa memberikan inspirasi untuk mulai mencoba atau mengembangkan konten menggunakan OBS Studio. Terima kasih.